Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal Kimia UM Undip tahun 2019, kode 331 untuk part yang pertama. Yuk langsung disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Oke, nomor 71, besi oksida diketahui MR-nya dapat direduksi dengan gas CO membentuk logam besi. Nah, yang ditanyakan untuk menghasilkan 224 kg besi dibutuhkan besi oksida sebanyak berapa? Oke, ini materinya tentang stoikiometri ya. Oke, kita perhatikan lagi, di sini data yang diketahui itu adalah massa dari besi ya. Jadi diketahui massa besinya itu 224 kg. Yang ditanyakan massa dari besi oksida yang dibutuhkan. Jadi yang ditanyakan itu kilogram Fe2O3. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini diketahui itu besi kan ya. Besi itu termasuk unsur ya. Besi itu unsur, Fe2O3 itu senyawa ya, senyawa yang mengandung besi. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita bisa pakai hubungan ini ya, rumus massa unsur dalam senyawa. Nah, misalnya kita mau nyari massa besi dalam Fe2O3. Nah, rumusnya tinggal kita lihat jumlah besinya dalam senyawa ada berapa, dikalikan AR besi, dibagi MR senyawanya, MR Fe2O3, dikali massa dari senyawa, kilogram Fe2O3. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi kilogram besinya udah ada, ini udah diketahui, yang ditanyakan kilogram Fe2O3. Oke, langsung kita masukkan datanya ya. Kilogram besinya tadi diketahui 224 sama dengan jumlah besi dalam Fe2O3 itu ada 2 ya. Berarti 2 dikali AR besinya diketahui 56 per MR senyawanya diketahui ya 160 per 160 dikali kilogram senyawa itu yang ditanyakan. Oke, tinggal kita hitung, kita coret dulu nih. 224 sama 56 itu 4 ya. 4 sama 2 kita coret lagi 2. Berarti massa dari Fe2O3 itu sama dengan 160 dikali 2 ya. Sama dengan 320 satuannya kilogram. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, lanjut nomor 72. Bila tersedia larutan HCl 1 molar dan 0,5 molar, maka volume HCl 1 molar yang harus ditambahkan ke 50 ml HCl 0,5 molar agar terbentuk larutan HCl 0,6 molar adalah. Oke, ini materinya tentang larutan ya. Larutan asam basa, ngomongin konsentrasinya ya. Oke, kita perhatikan lagi di sini data yang diketahui, larutan HCl-nya tuh ada 2 konsentrasi ya. Ada yang 1 molar, ada yang 0,5 molar. Nah, yang ditanyakan itu volume HCl yang 1 molar. Di sini ada volume HCl 1 molar. Nah, yang 1 molarnya ini kita tulis aja sebagai konsentrasi 1 ya, M1. Yang harus ditambahkan ke 50 ml HCl 0,5 molar. Nah, yang 0,5 molarnya ini kita tulis konsentrasi 2 atau M2. Yang 50 ml-nya itu kan punyanya yang 0,5 molar ya. Jadi yang 50 ml ini kita tulis volume 2. Volume 2. Agar terbentuk larutan HCl 0,6 molar. Nah, berarti yang 0,6 molar itu ini ya konsentrasi setelah dicampur ya, atau kita tulis di sini molaritas campuran. Nah, yang ditanyakan itu volume HCl yang 1 molar. Atau kita tulis volume 1 berarti ya. Nah, yang ditanyakan V1-nya berapa? Oke, karena ini pencampuran 2 larutan dengan konsentrasi berbeda, kita bisa langsung masuk ke rumus molaritas campuran ya. Jadi rumusnya molaritas itu kan mol per volume ya. Molaritas sama dengan N per V. Nah, N di sini tuh berarti N total dibagi volumenya juga berarti volume total ya. Karena hasil pencampuran dari 2 larutan. Oke, mol total. Karena di sini diketahuinya molar sama volume, biasanya ini rumusnya kita ubah lagi jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi volume totalnya berarti V1 ditambah V2 ya. Jadi langsung kita masuk ke persamaan ini. Oke, kita masukkan nilainya ya. Molaritas campurannya 0,6. Berarti 0,6 sama dengan, langsung masuk ke M1 V1. M1-nya berarti 1 molar. Dikali V1-nya yang ditanyakan ditambah M2 V2. Berarti 0,5 dikali 50.
dibagi volume total V1 tambah V2. Oke, V1-nya yang ditanyakan, ditambah V2-nya 50 mili. Oke, kita cari V1-nya ya. Oke, kita hitung berarti 0,6 sama dengan V1 ditambah 25 ya. 25 dibagi V1 ditambah 50. Oke, kali silang ya. Berarti jadi 0,6 kali V1 ditambah 0,6 kali 50 itu 30 sama dengan V1 ditambah 25. Oke, 25-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi 30 kurang 25 itu 5 sama dengan V1 dikurang 0,6 V1. Berarti 0,4 V1. Berarti dapat V1-nya itu sama dengan 5 per 0,4 atau sama dengan 12,5 ml. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, lanjut nomor 73. Larutan 50 ml CH3COH yang pH-nya 3 ditambahkan dengan 25 ml NaOH yang pH-nya 13, yang ditanyakan nilai pH larutan akhir ya setelah dicampur. Oke, berarti ini materinya tentang pH larutan. Oke, setiap berkaitan dengan pH larutan, kita harus tentukan dulu ya, si senyawa yang diketahui itu sifatnya apa, asam atau basa, kuat atau lemah. Nah, di sini pertama ada CH3COH ya. CH3COOH itu di sini ada data Ka, berarti jelas dia itu sifatnya asam lemah ya. Yang NaOH-nya, Na-nya itu logam golongan 1, berarti dia basa kuat. Nah, kalau ada asam sama basa beda sifat, kemungkinannya itu nanti bisa jadi buffer, bisa jadi hidrolisis, bisa jadi pH kuat, tergantung nanti di akhir itu sisa yang mana ya. Apakah asam basanya habis dua-duanya, atau sisa yang lemah, atau sisa yang kuat. Nah, sebelum kita tulis persamaan reaksinya, kita harus tahu dulu konsentrasi masing-masing senyawanya ya. Karena nanti kita butuh data mol kan. Nah, untuk nyari mol, kalau diketahuinya volume, itu kan rumusnya molaritas dikali volume. Nah, jadi pH larutan yang diketahui ini kita ubah dulu ke dalam satuan molar ya. Oke, untuk yang CH3COOH dulu nih. CH3COOH itu sifatnya asam lemah ya. Kalau asam lemah berarti rumusnya kan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. pH-nya sama dengan 3, berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3 ya. Oke, kita tulis konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5 dikali molaritas asam. Oke, kita kuadratin berarti jadi 10 pangkat min 6 sama dengan akarnya hilang 10 pangkat min 5 kali Ma. Berarti molaritas asamnya itu sama dengan 10 pangkat min 1 ya, atau 0,1. Ini konsentrasi dari CH3COH. Sekarang kita cari konsentrasi dari NaOH, basa kuat. Nah, rumus basa kuat itu konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. B-nya itu valensi atau jumlah OH-, Mb-nya itu molaritas. Oke, di sini karena dia basa, pH-nya kita ubah dulu ke dalam bentuk pOH ya. Berarti pOH-nya 14 kurang 13 sama dengan 1. pOH-nya 1, berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 1 ya. Oke, kita masukin 10 pangkat min 1 sama dengan valensinya 1 dikali molaritas basa. Berarti Mb-nya sama dengan 10 pangkat min 1 ya. Konsentrasi NaOH-nya juga sama 0,1 ya. Oke, konsentrasi masing-masing udah diketahui. Sekarang kita buat persamaan reaksinya. CH3COOH, asam ditambah basa ditambah NaOH, hasilnya itu jadi garam tambah air ya. Oke, di sini garam yang terbentuknya berarti jadi CH3COONa ditambah H2O. Oke, persamaan reaksinya udah setara ya. Kalau belum setara jangan lupa disetarakan dulu. Oke, langkah selanjutnya kita cari mol dari reaksinya ya. CH3COH berarti 50 ml dikali 0,1 molar. Itu hasilnya sama dengan 5 ya, 5 milimol. Berarti mula-mulanya ini 5 milimol. Untuk NaOH-nya 0,1 dikali 25 mili, berarti 2,5 ya. 2,5 milimol. Untuk produknya belum ada ya. Nah, terus kita tentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu yang nilai mol per koefisiennya paling kecil. Berarti 5 per 1 sama 2,5 per 1, jelas ya, 2,5 per 1 yang lebih kecil, berarti ini yang akan habis. Ini yang dijadikan patokan untuk menentukan mol yang lainnya pada saat bereaksi. Karena koefisiennya semuanya sama, berarti mol yang bereaksi juga semuanya sama ya, 2,5 milimol ya. Oke, 2,5 milimol, 2,5 milimol. Oke, berarti sisa CH3COH 2,5 milimol, CH3CONa 2,5 milimol juga.
H2O juga 2,5 milimol. Oke, berarti di sini ada sisa asam lemah sama garam ya. Ada asam lemah dan garamnya. Kita ingat-ingat lagi kalau sisa senyawa lemah dan garamnya, berarti yang terbentuk itu buffer ya. Nah, kalau buffer sifatnya ikut yang lemah, karena di sini yang lemahnya asam, berarti buffernya itu buffer asam. Oke, masuk ke rumus buffer asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensi. Oke, kita masuk sini ya, berarti kita masukin nilainya, Ka-nya tadi 10⁻⁵, dikali mol asamnya 2,5 milimol, per mol garamnya juga 2,5, kali valensi itu jumlah ion lemah pada garam. Jumlah CH3COO ini ada 1 ya, berarti valensinya 1. Oke, ini coret abis. Berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 10⁻⁵ ya. Konsentrasi H+-nya 10⁻⁵, berarti pH-nya tinggal min log 10⁻⁵, atau sama dengan 5. Jadi jawabannya itu yang B. Lanjut nomor 74. Zat berikut yang mempunyai momen dipol tidak sama dengan 0 adalah. Oke, tentang momen dipol ini dijelasin di bab ikatan kimia. Oke, yang ditanyakan itu yang momen dipolnya tidak sama dengan 0 ya. Nah, momen dipol tidak sama dengan 0 ini dimiliki oleh senyawa-senyawa yang sifatnya itu kovalen polar. Senyawa kovalen polar ya. Tapi kalau momen dipolnya sama dengan 0, berarti itu senyawa kovalennya non-polar. Oke, kita ingat-ingat lagi senyawa kovalen polar itu cirinya apa aja. Yang pertama itu ada perbedaan keelektronegatifan ya. Makanya momen dipolnya itu nggak sama dengan 0. Nah, ciri yang kedua, biasanya kalau untuk senyawa yang lebih dari 2 unsur, kalau kita gambarin strukturnya, di atom pusatnya itu biasanya ada pasangan elektron bebas. Jadi ada PeB di atom pusat ya. Atau ciri yang ketiga, itu dari bentuk molekulnya tidak simetris. Bentuk molekul tidak simetris atau asimetris. Oke, jadi ini ya ciri-ciri dari senyawa kovalen polar. Tinggal kita cek dari opsi ini mana yang sifatnya polar. Oke, untuk opsi yang A, H2. Nah, kalau cuma 2 unsur dan unsur penyusunnya sama, itu udah pasti nggak ada perbedaan keelektronegatifan ya. Jadi untuk senyawa-senyawa diatomik yang unsur penyusunnya sama, itu udah pasti non-polar, karena nggak punya perbedaan keelektronegatifan. Nah, opsi yang D juga Br2, ini sama ya, diatomik unsur penyusunnya sama, itu udah pasti non-polar. Jadi A sama D udah pasti nggak mungkin, kita cek opsi yang B. Yang B itu CO2, kita gambarin strukturnya, berarti atom pusatnya C mengikat 2 oksigen. Oke, C itu golongan 4A, O itu golongan 6, berarti elektron valensi C itu 4, elektron valensi O itu 6 ya. Berarti masing-masing oksigen butuh 2 elektron supaya oktet. Jadi C-nya ke sini nyumbang 2, ke sini juga nyumbang 2. Untuk C juga dia butuh 4 ya biar jadi oktet. Jadi masing-masing oksigen nyumbang 2 elektron ke C. Jadi ikatannya rangkap 2 ya. Nah, kalau kita lihat di atom pusat, di C itu semua elektronnya udah berpasangan ya, udah berikatan semua ya. Jadi di sini nggak ada pasangan elektron bebas. Karena nggak ada pasangan elektron bebas, bentuknya juga simetris, jadi sifatnya itu non-polar. Berarti yang B salah ya. Oke, yang C, NH3. Kita gambarin juga, NH3 berarti atom pusatnya N, mengikat 3 hidrogen. N itu golongan 5, hidrogennya golongan 1. Oke, berarti hidrogen itu stabilnya duplet ya. Jadi masing-masing hidrogen butuh 1 elektron supaya duplet. Jadi N-nya nyumbang ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1. Sisanya 2 elektronnya itu jadi 1 pasang elektron bebas. Oke, hidrogennya juga berarti nyumbang ke N1 ya. Berarti N-nya jadi oktet kan. Nah, kita lihat di atom pusat. Ada 1 pasang elektron bebas ya, punya N. Ada 1 PeB. Oke, berarti ini sifatnya polar ya, ada PeB dan bentuknya juga jadinya nggak simetris kan. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Oke, lanjut nomor 75. Molekul AB3X mengikuti kaidah oktet dan X merupakan gugus OH. Jika A adalah unsur dengan elektron valensi 4, maka ikatan yang tidak mungkin ada dalam struktur adalah. Oke, ini materinya masih tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia. Oke, kita perhatikan lagi keterangan di soal, katanya molekulnya mengikuti kaidah oktet, X-nya itu merupakan gugus OH, elektron valensi A-nya 4.
Oke, yang ditanya ikatan yang tidak mungkin ya. Yang tidak mungkin ada. Oke, buat bisa menjawab soal ini kita harus gambarin dulu strukturnya nih. Kita gambarin dulu struktur dari AB3X, berarti atom pusatnya A ya. A-nya ngikat 3B sama ngikat 1X, di mana X-nya itu tadi OH ya. Nah, terus elektron valensi A-nya itu kan 4 ya. Jadi nanti A-nya itu nyumbang masing-masing 1 elektron ya. Nah, 4-nya kayak gini, karena A-nya itu oktet, berarti B-nya itu masing-masing B nyumbang 1 elektron ke A, 1 oksigennya juga nyumbang 1 elektron ke A ya, karena A-nya itu harus dikelilingi 8 elektron. Nah, untuk oksigen, elektron valensinya 6, berarti satunya ke H, sisanya jadi 2 pasang elektron bebas. H-nya punya 1 elektron juga. Nah, berarti kalau kita lihat, di sini masing-masing unsurnya tuh nyumbang 1 elektron untuk dipakai bersama ya. Nah, jadi kalau masing-masing nyumbang 1 elektron, itu ikatan kovalennya tuh ikatan kovalen tunggal. Atau boleh kita gambarin kayak gini. Jadi diwakili oleh 1 strip ya, artinya masing-masing unsur nyumbang 1 elektron. Nah, dalam ikatan kovalen, untuk ikatan kovalen tunggal ya, kita jelasin dulu. Kalau ikatan kovalennya itu ikatan kovalen tunggal, nah, jenis ikatan yang ada di sini tuh adalah ikatan sigma ya. Jadi dalam ikatan kovalen tunggal itu terdiri dari 1 ikatan sigma. Nah, terus kalau ikatan kovalennya rangkap 2. Nah, kalau rangkap 2 ini terdiri dari 1 ikatan sigma, satunya lagi itu ikatan pi. Jadi ada 1 sigma sama 1 ikatan pi ya. Nah, satu lagi kalau ikatan kovalennya rangkap 3. Nah, kalau rangkap 3 itu terdiri dari 1 ikatan sigma, nah yang duanya lagi itu ikatan pi. Jadi terdiri dari 1 sigma dan 2 ikatan pi. Oke, ini ya jenis ikatannya ya. Nah, karena tadi di sini ikatannya semuanya tunggal, berarti jelas ya pasti ada ikatan sigma di situ. Berarti opsi yang A salah ya, karena ada ikatan sigma harusnya. Terus opsi yang B, ikatan hidrogen. Nah, kita lihat di sini ada OH ya. Nah, ikatan hidrogen itu adalah interaksi, sebenarnya bukan ikatan ya, tapi gaya antar molekul. Gaya antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dengan 3 unsur. Hidrogen dengan F, O, atau N ya, jadi 3 unsur ini. Tapi jangan lupa, ini ikatannya antar molekul ya, jadi antara OH yang ini sama OH dalam satu molekul yang lain, nah itu yang disebut ikatan hidrogen. Jadi ini ada ya ikatan hidrogennya ya. Berarti yang B juga enggak. Terus yang C ikatan kovalen. Nah, jelas di sini ada ya ikatan kovalen. Jadi kalau ikatan kovalen itu ada penggunaan elektron bersama antara unsur. Jadi masing-masing unsurnya tuh nyumbang elektron buat dipakai bareng-bareng. Berarti jelas ya ikatan kovalennya di sini ada. Terus yang D ikatan ionik. Nah, kalau ikatan ionik itu kan terjadi antara, kita tulis lagi ya pengertian dari ikatan ionik. Jadi ini ikatan antara logam dan non-logam ya. Jadi satunya logam, satunya non-logam. Nah, dalam ikatannya itu terjadi serah terima elektron. Serah terima elektron ya. Jadi yang logamnya itu ngelepas elektron, yang non-logamnya itu nerima elektron. Sedangkan kita tahu ya tadi di sini itu elektronnya tuh bukan diserah terimakan, tapi masing-masing nyumbang elektron untuk dipakai bersama ya. Jadi di sini nggak ada serah terima elektron, makanya ikatan ionik nggak ada di sini ya. Oke, jadi jawabannya itu yang D. Oke, 5 soal dulu untuk part yang pertama. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.